Inilah Injil suci menurut Lukas. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan bagimu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji Dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, untuk orang-orang Eropa, musim semi adalah saat yang sangat menyenangkan. Sesudah musim dingin yang menggigit, datanglah musim semi. Pada waktu musim dingin, hampir semua daun pohon berguguran. Udaranya sangat dingin, langit selalu mendung serta berkabut, dan kadang-kadang hujan gerimis berkepanjangan. Namun apabila tiba musim semi, pohon-pohon pun mulai bertunas kembali. Bunga-bunga mengeluarkan kuntum-kuntum beraneka warna. Cahaya matahari pun mulai nampak lagi dengan suhu yang cukup panas. Singkatnya, musim semi adalah saat yang ditunggu-tunggu dan didambakan oleh orang-orang Eropa. Ada banyak syair lagu dan puisi yang menceritakan keindahan musim semi. Saudara-saudari yang terkasih, penampilan Yesus untuk pertama kalinya di Galilea ibarat musim semi yang sangat menyenangkan. Kala itu Yesus telah dipenuhi Roh Kudus sesudah pembaptisannya di Sungai Yordan. Penampilannya di depan umum sangat memukau dan meyakinkan. Dia mengajar di sinagoga-sinagoga, dan banyak orang memuji Dia. Bahkan di kampung asalnya Nazaret, Yesus diterima dan diberi kesempatan untuk berbicara. Dalam Injil tadi kita mendengar bahwa setelah Yesus membaca kitab Nabi Yesaya dan memberi pengajaran, mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Semuanya itu terjadi ketika Yesus baru mulai tampil di hadapan publik. Itulah suatu awal yang sangat membahagiakan.
Akan tetapi, perjalanan dan karya hidup Yesus ternyata tidak berhenti di Galilea. Galilea cumalah awal dan permulaan dari karya dan perjalanan hidup Yesus. Dari Galilea, Yesus harus berjalan menuju Yerusalem. Dan dalam perjalanan itu, muncullah tantangan demi tantangan. Tragisnya, tantangan dan penolakan itu justru datang dari orang-orang seasal, sekampung, dan sebangsanya sendiri yang pada awalnya mengeluk-elukan serta mengayu bahagiakan dia. Ternyata, perputaran waktu dari musim semi yang indah dan cerah ke musim panas yang menyengat sangatlah singkat dan cepat. Demikian pun sekat atau lapisan antara terang dan gelap, antara penerimaan dan penolakan, antara puja-puji dan olok-olokan, juga antara persahabatan dan pengkhianatan, ternyata begitu tipis. Begitu cepatnya berlalu musim semi yang dialami Yesus, diganti masa-masa suram dan kelabu penuh tantangan, penolakan, pengkhianatan, dan penderitaan. Akan tetapi semuanya itu tidak membuat Yesus kehilangan nyali atau kehilangan keberaniannya. Dia juga tidak mundur sedikit pun dalam perjalanannya menuju Yerusalem untuk menyongsong penderitaan serta kematiannya. Saudara-saudari yang terkasih, permulaan yang indah dari suatu karir atau jabatan sesungguhnya juga dialami oleh kebanyakan kita manusia. Misalkan saja seorang imam yang baru ditabiskan, kala itu mata semua orang pasti akan tertuju kepadanya. Ia diayu bahagiakan dan dipestakan berhari-hari lamanya dari satu tempat ke tempat lain. Dengan penuh antusias, orang-orang akan mendengarkan khotbah-khotbahnya yang pertama. Hal yang sama juga dialami para pejabat pemerintah, presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, kepala desa, dan seterusnya. Ketika mereka tampil dan berbicara di depan publik untuk pertama kalinya, perhatian massa pasti akan tertuju kepada mereka. Ucapan-ucapan mereka pada permulaan masa bakti sering menjadi bahan perbincangan khalayak ramai. Tidak sedikit orang yang berdecak kagum mendengarkan pidato-pidato perdana mereka. Akan tetapi perlahan-lahan, seiring dengan perputaran waktu, segala kecerahan, kebahagiaan, dan puja-puji itu pun akan berlalu, lalu pudar dan sirna, diganti dengan kekelaman, kemelut, dan kegetiran akibat tantangan dan penolakan bertubi-tubi dari para saingan dan lawan politiknya, bahkan juga dari massa pendukungnya sendiri, akibat kekecewaan, ketidakpuasan, dan sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, bercermin pada pengalaman hidup Yesus dan juga pengalaman hidup kita manusia, maka kita boleh sepakat bahwasannya musim semi yang cerah dan bahagia dari masing-masing kita pun tidak lestari, tidak permanen, dan tidak abadi. Ada saatnya kita mengalami hari-hari yang cerah, bahagia, dan penuh sukacita karena penerimaan, pujian, sanjungan, dan penghargaan dari sesama. Akan tetapi ada saatnya juga tatkala kita harus mengalami kemelut, kegetiran, dan kekecewaan lantaran penolakan, kebencian, dan pengkhianatan dari sesama. Persoalannya, apakah kita tetap tabah menghadapi semuanya itu demi mempertahankan kebenaran, ataukah kita justru melarikan diri dari tantangan-tantangan itu, lalu hanyut saja dalam arus keinginan massa yang seringkali menyesatkan? Semoga kita pun tetap teguh dan kokoh seperti Yesus yang tidak rela mengorbankan kebenaran dan kehendak Allah hanya untuk memberikan kesenangan dan hiburan yang semu dan sesaat bagi manusia. Saudara-saudari yang terkasih, pernah seorang perempuan yang baru saja menikah
datang pada ibunya dan mengeluh soal tingkah laku suaminya. Setelah pesta perkawinan baru ia tahu karakter asli sang suami, keras kepala, malas, boros, dan lain sebagainya. Perempuan muda itu berharap orang tuanya ikut menyalahkan suaminya. Namun betapa kagetnya dia karena ternyata ibunya diam saja. Bahkan sang ibu kemudian malah masuk ke dapur, sementara putrinya itu terus bercerita dan mengikutinya. Sang ibu lalu memasak air. Setelah sekian lama air mendidih, sang ibu menuangkan air panas mendidih itu ke dalam 3 gelas yang telah disiapkan. Di gelas pertama, ia masukkan telur. Di gelas kedua, ia masukkan wortel. Dan di gelas ketiga, ia masukkan kopi. Setelah menunggu beberapa saat, ia mengangkat isi dari ketiga gelas tadi dan hasilnya, wortel yang keras menjadi lunak, telur yang mudah pecah menjadi keras, dan kopi menghasilkan aroma yang harum mewangi. Lalu sang ibu menjelaskan, "Anakku, masalah dalam hidup itu bagaikan air mendidih. Namun, bagaimana sikap kita, kitalah yang akan menentukan hasil atau dampaknya. Kita bisa menjadi lembek seperti wortel, kita bisa menjadi keras seperti telur, atau kita bisa menjadi harum seperti kopi. Jadi, wortel dan telur tidak mempengaruhi air. Mereka malah berubah oleh air. Sementara kopi malah mengubah air, membuatnya menjadi harum mewangi. Dalam tiap masalah, selalu tersimpan mutiara iman yang berharga. Sangat mudah untuk bersyukur saat keadaan baik-baik saja. Tapi apakah kita dapat tetap percaya saat pertolongan Tuhan seolah tidak kunjung datang? Hari ini, kita belajar ada 3 reaksi orang saat masalah datang. Ada yang menjadi lembek, suka mengeluh, dan mengasihani diri sendiri. Ada yang mengeras, marah, dan berontak pada Tuhan. Ada juga yang justru menjadi semakin harum mewangi, menjadi semakin kuat dan percaya kepada Tuhan. Ada kalanya Tuhan sengaja menunda pertolongannya. Apa tujuannya? Agar kita belajar percaya dan setia, karena tidak pernah ada masalah yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra, Engkau telah menggenapi karya keselamatan-Mu. Kami mohon, anugerahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putra-Mu yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.